Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi pemodelan bagi hasil investasi modal kecil dalam mata kuliah Matematika Terapan untuk Ilmu Keislaman. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai model investasi. Model investasi adalah suatu model matematika berupa skema pembagian laba rugi yang dibangun untuk melakukan usaha agar skema ini dapat menggantikan praktik meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi oleh rentenir di pasar tradisional. Tujuan dari skema ini adalah pembiayaan dapat menemukan porsi pembagian atau nisbah yang tepat dari laba antara investor dengan pedagang kecil. Sebagaimana yang diketahui, untuk perbedaan model investasi dengan pinjaman dari sistem rentenir, sendiri, sistem investasi ini dianggap merugikan pihak peminjam dan menguntungkan pemberi pinjaman karena dalam sistem ini bunga yang ditetapkan relatif tinggi tanpa peduli dengan keadaan si peminjam. Lalu keadaan untung maupun rugi peminjam tetap memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pokok yang telah ditentukan dengan pemberian denda untuk setiap keterlambatan. Juga dalam sistem investasi rentenir ini mengandung riba karena adanya tambahan berupa persentase terhadap besar uang yang dipinjamkan. Sedangkan untuk model investasi sendiri, skema model investasi ini bersumber dari akad musyarakah dalam syariah dan model ini diterapkan untuk investasi skala kecil pedagang tradisional di pasar. Tujuan dari model investasi ini untuk menemukan porsi pembagian atau nisbah yang tepat dari laba, dan ada dua persoalan utama dalam proses perumusan model matematika dan menemukan hasil yang optimal, yaitu pembangkitan data simulasi yang mewakili data real pedagang dan penentuan fungsi tujuan untuk optimalisasi porsi bagi hasil. Dengan demikian, nilai parameter untuk jenis tertentu pedagang dapat ditentukan sesuai dengan keadaan labanya. Selanjutnya ada model matematika PLS. Jadi dalam membangun model matematika profit loss sharing atau PLS, penyertaan modal usaha mikro, beberapa asumsi harus dipenuhi sehingga model ini dapat berlaku. Yang pertama, pembiayaan diberikan kepada pedagang atau pelaku usaha mikro yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu, sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli. Lalu yang kedua, pedagang mencatat laba dengan jujur setiap harinya selama periode pembiayaan, sesuai dengan prinsip larangan gharar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Lalu yang ketiga, pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk konsumsi sendiri, karena akad yang digunakan bukan tabarruk atau sosial. Jadi dalam model ini, investor memberikan dana investasi sebesar A. Pedagang diharuskan mengembalikan dana tersebut setiap hari secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Untuk periode pengembalian ditetapkan selama T hari. Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini mengandung akad musyarakah karena modal berasal dari kedua pihak. Dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. Model matematika PLS untuk pengembalian angsuran sebagai berikut, sebagai yang tertera pada layar. Untuk STP, keterangan untuk STP merupakan angsuran yang harus dibayarkan pada hari ke-T. Untuk I besar T kecil, I adalah angsuran pokok yang harus dibayarkan pada hari ke-T yang besarnya adalah besar investasi yang diberikan dibagi periode yang disepakati. Untuk CT, yaitu cicilan yang dibayarkan pada hari ke-T untuk membayar hutang angsuran sebelumnya. Lalu dalam model matematika PLS didapat adanya besar bagi hasil atau B dalam kurung T kecil B kecil dengan nilai porsi bagi hasil P harus lebih dari 0. Porsinya sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Untuk W, T kecil adalah laba bersih dari hari ke-T.
Jadi, jika dalam kondisi untung dan terdapat sisa laba setelah dikurangi angsuran dan utang sebanyak P sama dengan presentasi bagi hasil bagian akan diserahkan investor. Misalnya di sini contoh untuk kasus model matematika PLS, model investasi kecil, untuk menghitung besar biaya angsuran pokok yang pertama. Untuk jumlah investasi yang diberikan harus dibagi dulu dengan periode angsuran. Nah, selanjutnya, jika hari pertama pedagang tersebut mendapat keuntungan sebesar 70.000 dan biaya angsurannya itu ditetapkan 50.000, maka WT-nya adalah keuntungan, TI-nya, I besarnya adalah angsuran pokok yang harus dibayarkan tiap harinya, maka 70.000 akan dikurangi 50.000. Nanti masih ada hasil kan? Masih ada sisanya 20.000. Nah, sisa dari keuntungan tersebut 20.000 dikalikan dengan P-nya. P-nya adalah 10%, maka 20.000 dikali 10% adalah 2.000. 2.000 masuk pada bagi hasil yang harus diberikan kepada investor. Jadi total angsuran dan bagi hasil yang harus diserahkan pedagang kecil kepada investor adalah sejumlah ST,10%, yaitu 52.000. Dan ternyata masih ada hasil atau TH, laba bersih yang bisa dibawa pulang peminjam, sejumlah 18.000. Untuk sebab selanjutnya yaitu pengoptimalan nisbah. Tujuan dari pemodelan ini adalah mencari nilai porsi atau nisbah yang berupa P dari persamaan-persamaan yang optimal, baik itu persamaan PLS atau persamaan rentenir, yang menguntungkan bagi investor maupun para pedagang. Parameter-parameter yang menunjukkan masing-masing tingkat profit bagi pihak investor dan pedagang yaitu ada dua, RSP yaitu return keuntungan untuk investor dan PDSP yaitu keuntungan untuk pedagang. Nilai RSP didapat dari persamaan implisit sebagai berikut. A sama dengan A adalah jumlah penyertaan modal yang diberikan investor kepada pedagang, dan rumusnya dapat dilihat langsung di PPT. Dan RSP ini berbentuk polinomial yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus iterasi, baik itu menggunakan Newton-Raphson atau bisection. HT adalah hutang cicilan yang dibayarkan akhir periode agar modal yang disertakan dapat lunas dibayarkan kembali. Penyelesaian persamaan RSP atau return keuntungan untuk investor dilakukan dengan simulasi metode numerik untuk mencari akar seperti metode numerik bagi 2 atau Newton-Raphson. Nah, untuk parameter profit bagi hasil pada model investasi disebut PDSP yang didapat dari perhitungan persamaan sebagai berikut. PDSP ini adalah keuntungan pedagang sama dengan total laba bersih yang bisa dibawa pulang ke rumah dibagi total laba kotor yang belum dikurangi oleh angsuran, cicilan, dan bagi hasil. Dengan THTP merupakan penghasilan pedagang yang sudah dikurangi angsuran sehingga dapat dibawa pulang. Parameter untuk optimisasi dalam menentukan keuntungan dari investor dan pedagang masing-masing dalam model syariah adalah RSP, yaitu keuntungan syariah untuk investor, dan PDSP, keuntungan syariah untuk pedagang, yang memenuhi persamaan-persamaan sebagai berikut. Ini adalah rumus-rumus untuk menentukan keuntungan di mana kita bisa menghitung PDSP, yaitu keuntungan pedagang, sama dengan total laba bersih dibagi total laba kotor. Laba kotor yang belum dikurangi angsuran ataupun bagi hasil ataupun cicilan. Selanjutnya yaitu model rentenir untuk pelengkap optimasi. Pedagang mendapat pinjaman sebesar A, membayar administrasi pinjaman sebesar 10% dari A, dan harus membayar hutang dengan bunga 30% setiap harinya, sehingga angsuran total sebesar
A plus 30% untuk T setiap harinya. Dan angsuran setiap harinya bisa kita temukan dari rumus S rentenir T sama dengan IT plus CT. S RT yaitu angsuran yang dibayarkan setiap harinya sama dengan IT, di mana IT bisa berupa IB jika WT bagi hasil lebih besar daripada IB angsuran pokok, atau bisa berupa dengan WT hasil laba jika hasil laba tadi lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari sama dengan angsuran pokok, atau juga bisa berupa dengan 0 jika laba kurang dari 0, plus CT yaitu cicilan, di mana angsuran pokok ini wajib dibayarkan setiap harinya dengan rumus 1 plus 30% ini sebagai bunganya dikali dengan A yaitu pinjamannya dibagi dengan T jangka waktu pembayaran. Dan perlu diketahui apabila pedagang tidak dapat membayar angsuran dan belum melunasi utang cicilan karena sedang rugi, terdapat denda sebesar D. Selanjutnya yaitu untuk hari ke-T, yaitu hari ke-1, hari ke-2 sampai hari terakhir jangka waktu pembayaran pinjaman dengan rumus hutang yaitu H sama dengan angsuran pokok dikurangi angsuran hari kemarin, di mana C hari pertama sama dengan 0 atau cicilan hari pertama sama dengan 0. Cicilan hari ke-T bisa berupa dengan hutang hari ke-T dikurangi hari sebelumnya jika WT laba dikurangi IB angsuran pokok lebih besar daripada hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin, dan bisa berupa dengan WT dikurangi IB atau laba dikurangi dengan angsuran pokok jika WT dikurangi IB lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari hutang hari ke-T dikurangi hari sebelumnya. Dan CT juga bisa berupa dengan 0 jika WT dikurangi IB kurang dari sama dengan 0. Dan HT juga bisa berupa 0 jika WT dikurangi IB lebih besar daripada hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin. Dan juga bisa berupa dengan H hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin dikurangi WT dikurangi IB plus D. D yaitu denda jika WT dikurangi AB lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari H hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin. Dan bisa juga berupa hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin dikurangi WT dikurangi IB plus D jika 0 kurang dari WT kurang dari IB. Dan juga bisa berupa dengan H dikali hutang hari ke-T dikurangi hari kemarin dikurang IB plus D jika WT atau laba kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu parameter-parameter untuk optimisasi dalam menentukan keuntungan dari investor dan pedagang. Masing-masing dalam model syariah adalah RREN dan PDREN. RREN yaitu keuntungan rentenir pedagang, keuntungan rentenir investor, dan PDREN keuntungan rentenir pedagang yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Rumusnya seperti yang ada di PPT, dan ketika menghitung PDREN atau keuntungan rentenir pedagang yaitu total laba bersih dibagi total laba kotor yang belum dikurangi angsuran, cicilan maupun bagi hasil. Sekian pemaparan materi pembagian bagi hasil dari investasi modal kecil.
Sampai jumpa di dalam kelas untuk pembahasan soal dan jawaban. Terima kasih.